Oke, kembali bersama Sebab IFA untuk video AAUPB part kedua. Sedikit kembali menjelaskan tentang sejarah kelahiran AAUPB ini. Tadi bahwa kemunculannya Democi, kemudian dimuncul adalah Van de Grieten ini, kemudian dibubarkan oleh pemerintah pada waktu itu karena tidak setuju. Merasa sebenarnya alasan dia adalah rasa kuatnya bagaimana kemudian para pejabat waktu itu, nanti konteksnya adalah di negara Belanda ya, Netherlands ya, merasa akan mengalami pengurangan kewenangan ketika diberlakukan AUPB ini. Namun hasil daripada Democi itu atau AUPB nanti lahirnya yaitu putusan di pengadilan Red Van State ini. Kemudian perlahan-lahan kemudian konsep AUPB ini para pejabat perlahan-lahan menerima konsep tersebut di Netherlands. Kemudian muncullah sampai sekarang ini. Kenapa kita mengacunya kepada selalu di negara Belanda? Karena memang kita adalah kalau konteks hukum, apalagi hukum Indonesia adalah sangat dipengaruhi dengan Eropa kontinental atau dari Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda. Oke, itu sejarahnya. Kita masuk kepada pengertian. Apa yang dikatakan dalam hasil penelitiannya Jazim Hamidi, setidaknya ada 4 yang ditemukan dari apa pengertian daripada AUPB itu. Atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kata Jazim Hamidi dalam hasil penelitiannya bahwa AUPB itu merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Jadi asas-asas AUPB itu, nanti kita lanjutnya ya, apa asas-asasnya, bahwa nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah AUPB itu berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Berarti asas-asas AUPB nanti itu adalah sebagai pegangan para pejabat negara, pejabat administrasi negara bagaimana menjalankan fungsinya. Kemudian merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam melakukan tindakan. Jadi dipakai di dalam yudikatif. Nanti apakah ada pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, MK, dan lainnya. Maka AUPB ini menjadi diuji masuk asas-asas AUPB ini. Selanjutnya ada sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Jadi kita sebagai warga negara bisa kita mengajukan itu misalnya ada sesuatu yang merasa kita bahwa ini tidak sesuai dengan AUPB. Maka kita sebagai dasar gugatan kita bahwa pejabat negara A misalnya tidak menjalankan AUPB ini, maka itu sebagai gugatan kita yang seharusnya itu diterapkan. Jadi sebagai baik itu dari menjalankan hukum sebagai warga negara biasa itu dijadikan sebagai asas AUPB itu. Itulah pentingnya daripada AUPB ini. Selanjutnya adalah merupakan asas-asas yang tertulis. Yang tidak tertulis masih abstrak dan dapat digali dalam praktek kehidupan. Memang abstrak ini AUPB ini. Tetapi menjadi dasar gitu loh. Menjadi dasar bagaimana kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan. Maka telah diadopsi nih beberapa peraturan-peraturan konsep-konsep daripada AUPB ini dalam hukum positif ya, hukum yang berlaku apalagi hukum kita di Indonesia. Jadi sudah diadopsi ini asas-asas pemerintahan yang baik ini. Oke. Apa kata AUPB nih ya? AUPB. P-nya kurang. Nah, Van Wijik mengatakan bahwa organ-organ pemerintah yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, menjalankan tindakannya, tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan tertulis. Di samping itu, organ-organ pemerintah harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ketika pemerintah itu, para pejabat negara itu, bupati, saya sering contohin bupati, dia adalah pejabat, bupati adalah jabatan, masih ingat kan?
jabatan itu harus diisi oleh pejabat. Nah, maka di dalam menjalankan suatu pemerintahan itu tidak hanya berdasarkan kepada hukum positif yang ada, hukum yang berlaku, aturan-aturan, apapun itu aturannya, dalam menjalankan sebagai dia pemerintahan, sebagai dia pejabat negara, tetapi dia harus melihat apa itu asas-asas yang harus juga mengadopsi atau nilai-nilai yang harus dia diyakinin dan diaplikasikan adalah asas-asas pemerintahan yang baik. Itulah pentingnya daripada AUPB ini. Selanjutnya, kita selanjutnya masuk kepada fungsi daripada AUPB. Dalam bukunya Ridwan HR, ini menarik karena AUPB ini masuk ke semua lini. Baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta masyarakat. Jadi masuk semua kepada lini ini bagaimana kemudian mengaplikasikan AUPB. AUPB itu berfungsi. Fungsi daripada AUPB itu. Bagi hukum administrasi negara, berarti konteksnya adalah eksekutif. Bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, dan tidak jelas. Maka, membatasi dan menghindari penggunaan phrase Hermesen ini atau kewenangan yang diberikan keleluasaan dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, maka supaya tidak jauh menyimpang, maka dia harus mengacu kepada, maka dibatasin istilahnya, dibatasin dari AUPB ini. Ingat sejarahnya tadi bahwa dilakukan penelitian bagaimana kemudian munculnya AUPB ini didasarkan kepada bagaimana membatasi phrase Hermesen ini atau konsep di negara kesejahteraan. Itu fungsinya daripada di konteks eksekutif. Kita lihat konsepnya legislatif, yaitu berguna dalam merancang suatu perundang-undangan. Jadi DPR membentuk undang-undangan, merancang perundang-undangan, kemudian menetapkan dia harusnya berdasarkan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nanti kita selanjutnya apa itu asas-asasnya apa saja. Kemudian dalam konteks yang yudikatif, yaitu bagi hakim, tata usaha negara, maka dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Maka hakim berpedoman juga kepada AUPB ini. Asas-asas pemerintahan yang baik ini sudah dijalankan apa tidak? Mengeluarkan suatu keputusan, ini keputusannya ini sesuai dengan AUPB apa tidak? Dia harus mengadopsi nilai-nilai daripada asas-asas daripada AUPB ini. Kemudian masyarakat, warga negara sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 nomor 5 tahun 1986. Nah, coba nanti cari apa itu isinya 53, pasal 53 Undang-Undang nomor 5 tahun 18. Nah, maka bagi masyarakat dia sebagai pencari keadilan. Jadi asas-asas ini bisa dilihat menyelenggarakan pemerintahan misalnya tidak berdasarkan asas UPB. Maka bagi masyarakat yang dirugikan terkait itu, maka dia bisa sebagai dasar untuk melakukan laporan kepada apakah nanti dia kalau masalah jabatannya maka larinya nanti ke hukum tata usaha negara. Jadi konsep OPB ini tidak hanya fokus kepada satu sisi atau trias politika kita, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi juga dititik beratkan kepada bagaimana kemudian bisa digunakan ataupun asas-asas ini sangat ditopang, maksudnya masyarakat itu sangat dibantu dengan adanya asas-asas UPB ini. Kemudian pemerintah, baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif itu tidak melakukan sewenang-wenang atau membatasi daripada Versman Hermesen dalam konsep negara kesejahteraan. Oke, selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya part 3 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tetap tonton, tetap berada di Smart Biva.